Semut hitam ya baru saja meluncur ke ruang dengar Anda. God bless Arman, Koil dan juga Marcelo. Ya, gabungan dari artis-artis yang ya papan atas gitu ya. Keren pokoknya Semut hitam. Aku juga suka lagu ini. Bikin kita semangat aja. Dan malam hari ini kita harus bersemangat untuk ngobrolin hal-hal yang sekiranya ini sebenarnya memang ya di satu sisi mungkin apaan sih geopolitik penting nggak sih sementara kebutuhan dapur kita ini masih nah itu dia. Jangan lupa bahwa semua yang ada di rumah kita ini sebenarnya mau tidak mau ya bisa sampai ke rumah kita itu ya juga bagian dari geopolitik ini. Iya, gas LPG, apalagi HP, apalagi yang kira-kira diimpor deh. Banyak ya. Dan ya memang yang namanya geopolitik itu sebenarnya bisa dikatakan sebuah istilah yang berkembang. Ini bicara tentang sejarah dulu ya. Sejarah geopolitik itu apa sih gitu ya. Nah, geopolitik ini sebenarnya awalnya sebuah istilah yang berkembang pertama kali di kalangan masyarakat Eropa dan itu berkembang di kalangan elit. Apa sih istilah ini? Kenapa sih muncul dan dari mana sih muncul? Nah, istilah ini muncul dari kalangan elit untuk menggambarkan pertarungan kepentingan antar entitas, antar bangsa di Eropa dan dunia pada saat itu. Dan istilah ini pada intinya berkaitan dengan studi interaksi antar kelompok manusia yang berkaitan dengan kekuasaan dengan memperhatikan realitas geografis yang dihadapinya. Ya, meskipun istilah tersebut berkembang di Eropa ini kawan, masyarakat Nusantara ya sebenarnya juga sudah memiliki pemahaman terhadap istilah tersebut sebagai suatu konsep tersendiri. Ada dalam salah satu naskah sastra di Jawa, sebut saja apa ya kalau tidak salah, Serat Sasongko Jati. Oh iya, Serat Sasongko Jati. Ini ditulis pada tahun 1932 di Surakarta dan ditulis oleh Raden Sunarto Martowardoyo. Nah, di sana dituliskan bahwa interaksi unsur-unsur alam seperti api, air, angin, dan tanah ini yang berada di suatu wilayah tertentu itu bisa memengaruhi pembentukan karakter dan kondisi fisik penduduk yang mendiami daerah tersebut. Nah, karakter dan kondisi fisik masyarakat ini yang menjadi studi penting interaksi geopolitik di berbagai masyarakat dunia yang sangat beragam. Namun oleh teknologi dibawa menjadi sedemikian dekat sehingga potensi konflik akibat perbedaan karakter dan pemahaman akan tinggi apabila aktor tidak memiliki kesadaran geopolitik. Nah, gampangnya nih ya, kalau Anda pernah nonton film serial Avatar. Nah, itu gambaran itu. Itu geopolitik banget tuh. Film itu sangat geopolitik banget. Bagaimana kemudian negara api, negara air, negara apa ini tanah, negara udara ya. Pengendali udara, api. Nah, itu kan mereka punya kepentingan sendiri-sendiri, karakter yang berbeda-beda gitu ya. Terus kemudian digambarkan seperti itu kan. Kemudian akhirnya mereka saling apa ya istilahnya unggul, berusaha untuk saling unggul. Termasuk dalam hal, nah ini menarik sekali nih kalau kita bicara tentang filsafat sejarah misalnya. Dalam filsafat sejarah yang ditulis oleh Hegel misalnya beberapa masa silam gitu ya, ratusan tahun yang lalu gitu ya. Itu dituliskan di sana bahwa sejarah pun ditulis di satu sisi untuk mengunggulkan, saling mengungguli, di sisi lain untuk bukan mendiskreditkan tetapi menganggap bahwa yang lain ini bukan sesuatu yang patut untuk diunggulkan gitu. Makanya dalam pencatatan sejarah katakanlah ya, kalau kita pernah studi sejarah gitu ya, ketika kita membaca catatan-catatan sejarah dari Tiongkok misalnya mengenai catatan-catatan tentang Jawa misalnya, masa-masa kerajaan itu, ya mereka menggunakan perspektif mereka, perspektif orang Tiongkok. Sama ketika kita membaca
catatan perjalanan Marco Polo misalnya, ketika dia mendeskripsikan orang-orang yang berada di jalur, tinggal atau penduduk, negara-negara atau daerah-daerah yang dilalui oleh jalur sutra ya, dari Cina sampai ke mana ini, ke Arab juga ya, Persia gitu ya, sampai ke Arab Saudi gitu waktu itu masih Jazirah Arab gitu ya. Dia, menggambarkannya dengan cara pandang dia sebagai orang Eropa. Sama juga, dengan Ibnu Battuta misalnya, pada waktu dia melakukan ekspedisi pelayaran dari mana, Maroko ya kalau tidak salah, dari Teluk Persia gitu ya, menuju daerah-daerah, daerah-daerah Asia yang kemudian menyambangi kerajaan-kerajaan atau negara-negara yang di sana Islam sudah tumbuh. Dan dia dengan menggunakan perspektif seorang pelaut yang berasal dari Jazirah Arab. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, itu sejarah. Makanya kita perlu mencari catatan-catatan kita sendiri gitu. Bagaimana kemudian kita, bangsa kita dengan naskah-naskah itu memandang bangsa lain dan memosisikan bangsa kita sendiri itu di posisi yang seperti apa. Kekuatan kita dengan kekuatan yang bangsa lain itu seperti apa. Kalau kita menilik yang dulu. Nah, lalu kita coba apa ya istilahnya, baca juga apa yang terjadi hari ini. Apakah kita lebih hebat dari masa lalu kita atau sebaliknya. Iya, dan ini dia sesuatu yang menarik ya. Kalau kita bicara tentang geopolitik itu kita mesti ingat satu tokoh nasional kita. Siapa dia? Bung Karno. Iya. Bung Karno adalah tokoh utama yang memerdekakan bangsa Indonesia dan dia menyadari betul pentingnya pemahaman terhadap geopolitik bagi para pembuat kebijakan strategis Indonesia. Nah, karenanya pada tahun 1965 ini beliau sempat mendirikan Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas sebagai wadah pendidikan dan kajian geopolitik. Dan tentu kalau kita bicara tentang Bung Karno, nah ini dia seru nih. Beliau ini sangat tahu persis bagaimana kemudian keadaan geopolitik dunia pada waktu itu sampai-sampai dia berani berdiri di atas kaki sendiri. Itu dia kedaulatan, kemerdekaan yang hakiki. Ya, respect banget deh buat Bung Karno. Oke, siapa nih yang bergabung lagi? Belum ada. Oke. Hey, mana nih? Oh, ada yang gabung lagi, Pak Wahyu Adi. Ya. Oke, di sisi lain Indonesia ini ingin dunia. Oh, tadi ya. Tadi. Oh, ini gerimis-gerimis ini saya minta lagu Telaga Sunyinya. Oh, ini kemarin. Oh, tadi ya. Udah aku bacain. Oke deh. Thank you. Dan bicara tentang geopolitik dan bagaimana kemudian kekuatan dunia ini saling beradu ya. Tentu kita ingat yang namanya fight, rift,